Ya, pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan. Oke, mengikuti tadi perkembangan yang terjadi, diskusi yang terjadi antara, ya ini kan sama-sama anggota Setgab, sama-sama tergabung dalam koalisi Setgab ini yang dinamakan Setgab. Artinya menjadi konsekuensi juga bukan bagi PKS apabila menjadi anggota dari koalisi ini, seharusnya ya apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah ya harusnya disepakati bersama-sama, harusnya disetujui. Ya kan, makanya beberapa teman-teman mahasiswa di luar itu bilang kalau dekat-dekat jelang selesainya masa kepemimpinan seorang jelang 2014, padahal masih jauh loh, kok orang banyak bilang dekat-dekat, nggak boleh itu sebetulnya. Nah, orang bilangnya begini, ini bukan hanya masalah ESDM lagi, energi dan sumber daya mineral, tetapi masalah energi dan selamatkan diri masing-masing katanya. Sudah seperti itu begitu posisinya ya. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah begini, kalau balik ke pertemuan yang di Cikeas tadi kan tadi dilihat ya, ada pidato dan segala macam. Ada dua hal penting di situ. Yang pertama, itu pasti tidak terjadi two-way traffic communication pada konteks yang di-shoot di televisi. Ya, katanya ada pertemuan tertutup yang mungkin nanti ada saya ingin tanyakan ke Pak Andi ya. juga apa sebenarnya Padahal terjadi kalau yang pada di-shoot di kamera tertutup. kelihatan semua menteri nyotot-nyotot gitu ya. Kalau yang di-shoot di kamera Iya, itu itu. Presiden memberikan konferensi pers setelah terjadinya Nggak, pertemuan. pada bagian Presiden cerita kan ada yang nyotot-nyotot gitu ya, ngangguk-ngangguk. Nah, itu kan belum terlihat. Bayangan saya adalah kalau itu dua arah misalnya ya, hadirkan dong tokoh-tokoh mahasiswanya gitu ya. Tidak, jangan hanya internal ini kan di pertemuan dalam pertemuan internal koalisi, dalam pertemuan internal koalisi itu tentu saja dua arah, tetapi ketika setelah itu kemudian Presiden memberikan konferensi pers agar masyarakat juga mengetahui bagaimana sikap dari pemerintah dalam hal ini melalui dari Setgab koalisi itu tentang kenaikan harga BBM ini. Itu yang disampaikan maksud oleh saya ke dalam konteks tertentu kita nggak bisa melihat nih posisi PKS yang seperti ini, di mana orang tahu kalau PKS dari hasil yang ada di Cikeas yang begitu banyak loh, satu partai kalau nggak salah diwakili 3 orang ya berdiri itu kan begitu ya, ngangguk-ngangguk. Itu ternyata tidak tergambarkan dalam konferensi pada saat itu. Salam-salaman, saling bisik-bisik, pergi masuk ke dalam misalnya. Apa yang diusulkan jadi posisinya sekarang begini PKS ya, masih jadi tidak begini, setuju begitu ya? saya sampaikan begini ya. Waktu Pilpres, saya ditanya sama radio, bagaimana sikap PKS nanti kalau dalam koalisi? Karena yang lalu juga berkoalisi, nanti ke depan koalisi gimana? Apa PKS akan tetap kritis atau akan mengikuti kebijakan pemerintah? Saya katakan, ini merupakan konsekuensi logis dari kami ikut dalam kekuasaan. Artinya kalau kami semata-mata mengikuti apa yang dikatakan koalisi tanpa ada sikap kritis dari kami pasti dituduh sudah hilang idealisme. Tapi begitu kami kritis, kami akan dikatakan kami tidak punya etika politik. Ini konsekuensi, kami siap menerima itu, nggak masalah. Jadi sikap yang akan diambil adalah? Makanya, dalam rangka kami mengetahui etika politik itu, kami ini sekarang berani kami berdebat di hadapan publik setelah kami menyerahkan surat kepada Pak SBY. Sebelum itu, kami ingin itu adalah di dalam. Bahwa kami ingin sekali Setgab ini betul-betul merupakan sebuah ajang kontestasi gagasan. Oke, dan itu tidak didapatkan sejauh ini? Ya, ini masalahnya belum selesai. Masalahnya belum selesai. Nah, waktu di Cikeas itu, pimpinan partai bisa diketok nanti sama PKS di DPR gitu ya. Bisa ya? Nah, kalau kebijakan-kebijakan, bukan hanya PKS. Kebijakan-kebijakan pemerintahan itu dibahas di dalam sidang kabinet paripurna, di mana partai-partai yang berkoalisi juga punya menteri-menterinya. Dan di dalam sidang kabinet ini, kalau sebuah mestinya ya saya berpikir kalau sama dengan di negara-negara lain juga, kalau sebuah kabinet di mana partai-partai berkoalisi itu sudah mengambil kesimpulan tentang sebuah kebijakan pemerintahan, ya mestinya semua yang hadir dalam proses itu juga ya konsekuen untuk menganggap sebagai posisi pemerintah. Yang harus diamankan bersama-sama. Selama partai tersebut masih bagian dari pemerintahan. Kalau saya lihat di mana-mana juga bahwa di dalam proses pembuatan kebijakan itu ada dinamika, bisa saja. Tetapi begitu sudah sebagai sebuah kebijakan, ya itulah kebijakan kita bersama. Maaf ya, kan begitu. Mbak Tisna, begini. Ketika kami menyusun kontrak politik, di situ dicantumkan ada 3 sokok pembahasan, yaitu pertama adalah forum di kabinet yang diwakili oleh para menteri. Yang kedua adalah forum fraksi. Forum fraksi ini adalah para pimpinan fraksi. Dan yang ketiga adalah forum pimpinan partai politik.
Jadi ketika itu pembahasan di kabinet, belum tentu itu merupakan kesepakatan keseluruhan. Karena harus dibahas dalam 3 itu. Ini yang ternyata ada pemahaman yang berbeda begitu. Kalau saya agak tertulis. lebih tajam lagi pemahaman saya. Ada kemungkinan juga ini nggak jadi naik ini. Kalau di DPR diketok sama PKS dan PDIP berbeda. Saya lebih berharap Sementara pada pemahaman eksesnya ini kan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Ya, kita berbicara sebetulnya dua pertemuan berbeda loh, Iya. Chief Andi Malarangeng ya. Yang pertama itu adalah ketika ada internal kader Demokrat, yang satu lagi ada bersama dengan ini ya, tim Setgap dan keluar dalam bentuk jumpa pers. Tapi yang internal Partai Demokrat itu kan dimunculkan juga tadi, ada pidato yang kemudian mulai mengatakan itu tadi ada petualang politik yang mengendarai demonstrasi ini. Kita nggak tahu ya petualangannya siapa gitu ya. Lalu yang kedua dinyatakan juga bahwa ini kembali mengancam keselamatan presiden, gitu kan? Nah, itu poin-poin yang sebetulnya juga menjadi titik kritis begitu. Kenapa harus dikutip sebagai salah satu alasan gitu mengancam keselamatan presiden? Kalau soal itu memang kenyataan dan sudah ada yang ditangkap karena itu. Ada juga beberapa kita lihat sudah gerakan-gerakan segala macam. Ya kita nggak usah menutup mata. Tapi ini juga adalah pembelajaran politik bahwa kita boleh tidak setuju dengan kebijakan, tetapi mari kita menghargai lembaga kepresidenan, lembaga pemerintahan, ada masa jabatannya. Mari silakan kita, jangan anarkis kalau mau demo-demo. Setuju. Untuk itu setuju. Jangan sampai disusupi oleh penumpang-penumpang gelap yang mau. Saya setuju. Tapi poin saya begini. Presiden mana di dunia yang terus-menerus bercerita bahwa keselamatan dirinya terancam? Tolong kasih tahu ke kita. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran politik tentang karena di Indonesia ini kadang-kadang ada orang kalau tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, lalu pikirannya, gulingkan pemerintahan. Itu kan tidak benar. Baik. Kebijakan yang tidak populis itu memang begitu beresiko begitu ya untuk kemudian. Tapi itulah resiko pemimpin. Itulah resiko pemimpin. Ini juga yang dirasakan oleh Yusuf Kala pada saat dulu menjabat sebagai Wapres dan juga harus mengumumkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Ini adalah pernyataan selengkapnya. Kita simak bersama-sama. BBM naik. Banyak teman-teman yang muncul di muka media pun sudah tidak berani. Ya terpaksa saya lagi berdiri di depan neneknya begini ya. Mau demo lah saya bilang kalian. Tapi kalau tidak naik akibatnya ini. Ya gimana? Ya kan? Saya paling enak tinggal pulang ke Makassar atau Jakarta, tapi tidak ada yang mau mengambil keputusan. Tidak ada yang mau untuk menjelaskannya. Jadi itulah sebabnya hal-hal itu berdampak. Ya, saya sebagai tugas seorang pemimpin mengambil risiko. Kalau pemimpin tidak mau ambil risiko, kita berhenti saja jadi pemimpin kan. Pada saat itu, jangan-jangan ini karena beda wapresnya begitu Pak Andi. Pada saat itu peranan itu diambil oleh Pak JK. Mengapa peranan yang tidak yang sama ini tidak diberikan kepada Pak Budiono sekarang ini? Pak Budiono juga melakukan kerja, artinya tugas-tugasnya membantu Presiden, termasuk juga dalam penggodokan bagaimana formula-formula terbaik untuk meminimalkan kenaikan harga BBM, memberikan kompensasi. Ini yang belum kita bahas, misalnya kompensasi perlindungan kepada rakyat miskin karena adanya kenaikan harga BBM. Yang dulu dibilang BLT, ada beasiswa, ada berbagai macam hal-hal lain lagi untuk melindungi mereka yang miskin. Pak Budiono menjalankan tugasnya dan melakukan, cuma mungkin masing-masing kepribadian berbeda. Kalau ini soal kepribadian begitu? Ini soal kepribadian. Tipe leadership barangkali ya. Tipe leadership Anda sebenarnya kepribadian yang berbeda. Yang kalau Pak JK kan memang orangnya ya kalau ngomong gayanya ya gaya Makassar gitu. Ya kalau Pak Budiono ya gayanya ya gaya ya Pati. seperti ya, lebih orang atau Jawa. Memang tidak diberikan halus, peran oleh Pak SBY, Pak Andi? Enggak, kalau soal peran memang diberikan peran, tapi gaya masing-masing. Tapi beliau Pak Budiono juga setiap kali sangat teliti membuat hitung-hitungannya. Memang bidangnya ini bidang ekonomi segala macam, sehingga hitung-hitungan berapa kompensasi BBM-nya, kenaikan harganya, berapa defisitnya, berapa segala macam. Tapi mungkin komunikasi itu tidak sampai. Kalau untuk itu kita sepakat lah, tidak semua yang dilakukan oleh Pak SBY salah ya, pasti ada hal yang benar. Cuma yang ingin saya tunggu nanti ini, biasanya nih kalau yang mengumumkan kenaikan BBM orang lain, kalau mengumumkan yang turun Pak SBY. Jadi artinya dalam konteks melakukan yang benar itu, saya ingin menunggu sekali ini
Siapa nanti yang akan mengumumkan Pak SBY mengumumkan ya? gitu ya. Boleh Baik, dong ya. baik. Ada Ya. tugas presiden, ada tugas menteri-menteri, Betul. ada tugas wakil Oke, presiden. nah pembagian perannya ini Masing-masing ada seperti apa? tugasnya. Apakah Tapi jelas atau mudah-mudahan tidak sekali begitu ini ya? dalam konteks pemikiran yang benar, Oke. mudah-mudahan Pak SBY. Baik, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini saat lagi kita simak beberapa informasi dalam headline news berikut ini. Tetaplah bersama kami.